Ledakan investasi di sektor food and beverage F&B yang mengikuti pesatnya pertumbuhan pariwisata Bali menghadirkan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa inovasi, lapangan kerja, dan konsep kuliner kelas dunia. Namun di sisi lain, pelaku usaha lokal mulai menghadapi tantangan serius. Mulai dari melonjaknya harga sewa lahan, persaingan modal, hingga dugaan praktik nomini dalam kepemilikan usaha. Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam Catering Indonesian Food and Beverage Executive Association (IFBEC) DPD Bali yang digelar di Truntum Kuta Badung Jumat 31 Juli 2026. Gathering yang dihadiri Ketua Umum IFBEC Nasional Iketut Dharma Yasa, pengurus IFBEC Bali, perwakilan IKMA, Bali Sommelier Association BSA, pelaku industri perhotelan hingga para vendor juga menjadi momentum penandatanganan kerjasama dengan Mediterranean Bali, Atlantis International College, dan Triatma Mulia. Ketua IFBEC DPD Bali Iwayan Eka Darmawan mengatakan tantangan industri F&B saat ini bukan hanya soal derasnya investasi asing, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia lokal untuk bersaing di industri yang semakin kompetitif. Menurutnya, banyak lulusan baru yang masih memiliki kesenjangan kompetensi, baik dari sisi kemampuan bahasa asing, pengetahuan dasar operasional restoran, maupun etika kerja. Sebagai langkah nyata, IFBEC menggandeng dunia pendidikan melalui penandatanganan MOU untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kurikulum kampus. Para praktisi akan dilibatkan sebagai pengajar, mentor, sekaligus membuka peluang magang bagi mahasiswa agar lebih siap memasuki dunia kerja. Tujuan dari MOU ini adalah kita sebagai asosiasi profesi yang tentunya di bidang praktisi, kita sangat diperlukan oleh kampus-kampus. Jadi ada saatnya kita selalu mensupport lewat jadi sebagai pengajar dan juga berkontribusi dalam memotivasi, dan juga kita juga kadang-kadang menyediakan untuk tempat praktek untuk anak-anak seperti itu. Eka mengakui geliat investasi asing di kawasan Canggu, Seminyak hingga Uluwatu telah mengubah wajah industri kuliner Bali. Masuknya investor asing dinilai membawa dampak positif berupa inovasi menu, peningkatan standar pelayanan, desain restoran yang lebih modern, hingga strategi pemasaran digital yang semakin kreatif. Namun di balik itu terdapat tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha lokal, yakni modal besar yang berdampak ke hal penting lainnya. IFBEC juga menyoroti dugaan praktik nomini, yakni penggunaan nama warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan yang pengendalian atau manfaat ekonominya diduga berada di tangan warga negara asing. Eka menilai pemerintah telah mengambil langkah dengan memperketat pengawasan melalui sistem online single submission OSS berbasis resiko, regulasi penanaman modal asing PMA, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Meski demikian, IFBEC menegaskan tidak menolak investasi asing. Justru sebaliknya, asosiasi berharap investor yang datang dapat mematuhi seluruh ketentuan hukum dan menjadi mitra pembangunan pariwisata Bali. Ya, terlihat sekali ya, itu ada peningkatan yang signifikan. Jadi seiring pulihnya atau melonjaknya pariwisata Bali tentunya apalagi setelah Covid itu kita luar biasa meningkat ya. Jadi banyak sekali investor asing yang masuk dan mereka menginvest di Bali. Jadi terutama di Canggu, di daerah Uluwatu dan daerah Seminyak itu yang luar biasa banyak sekali memang bisnis dari investor asing. Jadi investor asing itu modalnya selalu besar. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua itu seperti yang tadi, lonjakan biaya sewa itu akan jadi tantangan buat kita. Jadi karena di sini mereka ada modal besar, jadi seharusnya harganya segini jadi naik karena saya harus dapat segera seperti itu. Dan jaringan pemasaran ya, karena kita tergerus karena wisatawan asing atau investor asing itu mereka kuat sekali dari networkingnya, jadi mungkin kita tergerus di sana. Investor itu harusnya datang sebagai penolong, bukan menjadi beban nantinya. Jadi ini adalah peran dari pemerintah bagaimana untuk menyeimbangkan hal ini. Jadi kita harus benar-benar benar-benar adil. Kita juga tidak mau kehilangan bisnis, tapi kita juga mau masyarakat lokal tidak menjadi korban dari ini. Jadi besar sekali sebenarnya pekerjaan rumah dari pemerintah itu. Melakukan penindakan.
sekarang kalau nomini itu sudah masuk ke hal kriminal ya, karena banyak sekali drama dan masalah tentang nomini itu sendiri, tapi pemerintah sudah melakukan porsinya, jadi mereka sudah melakukan regulasi seperti OSS dan ada PMA seperti itu. Jadi sekarang nomini sepertinya sudah bisa ditekan. Di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan, IFBEC memproyeksikan industri F&B Bali masih akan tumbuh positif hingga akhir tahun 2026. Sektor makanan dan minuman dinilai tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi pariwisata. Hal itu terlihat dari terus bermunculannya restoran, coffee shop, beach club, hingga konsep kuliner baru di berbagai destinasi wisata. Melalui kolaborasi antara asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri, IFBEC berharap Bali mampu melahirkan SDM pariwisata yang lebih berkompeten sehingga mampu bersaing di negeri sendiri sekaligus mempertahankan Pulau Dewata sebagai destinasi kuliner dan pariwisata kelas dunia. Kabar Bali Hits mengabarkan.